Ini dulu, selang-seling ya kita. Uang pas. Sabar dulu sebentar ya. Gerakan pangan murah diserbu emak-emak di Stadion Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Jumat 13 Februari. Sejak pagi, emak-emak sudah memadati gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Gerakan ini digelar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi jelang peringatan Hari Besar. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun News Sultra, rekan Harni Sumatan, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Norma. Saya Harni Sumatan melaporkan dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, jelang peringatan Imlek dan juga Ramadan tahun 2026, uh, mulai dilakukan GPM atau Gerakan Pangan Murah yang sebenarnya pada tanggal 13 Februari 2026 kemarin itu dilaksanakan secara serentak Indonesia, se-Indonesia yang dilaksanakan saat itu diberikan mandat kepada Dinas Pertanian dan juga Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian digelar di Stadion Betoambari, yakni menawarkan harga distributor kepada masyarakat Kota Bau-Bau yang ingin berburu uh, sembako sebelum akhirnya masuk di bulan Ramadan dan juga perayaan Imlek tahun 2026 ini. Nah, untuk ibu-ibu sendiri memang mereka antusiasmenya selalu ada ketika dibukanya gerakan pangan murah meskipun tidak dekat dengan perayaan Hari Besar. Namun kemarin memang dalam acara seremonial ibu-ibu ini enggan untuk pindah dari lokasi antriannya karena mereka sudah mengantri sebelum acara pembukaan itu dimulai. Jadi mereka sudah berkumpul sekira pukul 8 pagi yang kemudian melakukan antrian sendiri dan enggan mau berpindah ketika dipersilahkan oleh Wakil Wali Kota Bau-Bau yakni Ibu Ode Hamsina Bolu yang saat itu membuka acara pada pagi hari itu. Dan kemudian saat itu juga memang tidak ada instruksi untuk memindahkan lagi ke setelah Wakil Wali Kota mengungkapkan hal itu dan antrian tetap seperti itu karena memang mungkin para ibu-ibu dan emak-emak ini sudah ada sebelum acara pembukaan itu dimulai. Jadi itu juga menjadi sorotan karena memang ibu-ibu ini datang khusus untuk membeli beras SPHP yang saat itu dibanderol dengan harga 58.000 per 5 kilogram, di mana itu harga yang cukup turun dari harga yang sebelumnya di pasaran sekitar 62.500 sesuai dengan harga eceran tertinggi di Sulawesi Tenggara. Nah, itu juga yang kemudian menjadi perhatian ibu-ibu yang saat itu hadir, Tribuners. Dan juga telur ayam yang dibanderol dengan harga 57.000 per rak dan itu cukup turun dari harga yang biasanya ada di pasaran karena di pasaran harga start mulai dari 58.000, ada yang sekarang mulai menjualnya dari start harga 60.000 sampai dengan 68.000 per rak, Tribuners. Jadi ketika kemarin diberikan dengan harga yang cukup rendah, harga yang cukup murah untuk ibu-ibu ini dan mereka akhirnya mau mengantri berlama-lama hanya untuk mendapatkan pangan murah sebelum memasuki bulan Ramadan dan juga perayaan Imlek tahun 2026 ini, Tribunars. Nah, untuk pasokan beras dan juga beberapa komoditi lain juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, diungkapkan bahwa ketersediaannya akan aman dan berharap masyarakat tidak panik buying untuk menstok ya, karena sepanjang perayaan nanti dan sepanjang Ramadan juga itu diungkapkan akan aman dalam perayaan saat itu, Tribuners. Dirincikan juga bahwa beras itu ketersediaannya ini di luar dari ketersediaan dari Bulog, Tribuners. Jadi beras tersedia
kira 189 ton, kemudian juga ada daging ayam 110 ton, gula pasir 23 ton, bawang merah 36 ton, kemudian juga ada sekitar 8.185 rak untuk telur ya, yang kalau dikonversikan dalam kilogram itu mencapai 14 ton Tribuners. Kemudian dirincikan juga ada daging sapi yang mencapai 7 ton lebih, kemudian minyak goreng 10 ton lebih, cabai 4,6 ton, dan kemudian ada jagung 9,3 ton, dan juga kedelai 12 ton. Nah, untuk beberapa komoditi juga dipasok memang dari Kota Bau-Bau sendiri, dan memang kalau untuk pasokan dari Kota Bau-Bau ini biasanya mendapatkan pasokan dari selatan atau dari Sulawesi Selatan ya, mana masuk di Kota Bau-Bau. Nah, untuk komoditi yang ada di Kota Bau-Bau saat ini diklaim masih aman hingga akhirnya nanti perayaan atau jelang Ramadan, jelang Idul Fitri 2026 mendatang, Tribuners. Dan untuk hari ini memang sudah berakhir pasar murahnya, tetapi diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wode Hamsina Boli, mengungkapkan bahwa setelah dari kegiatan pangan murah ini, maka akan dilakukan juga di kelurahan-kelurahan, dan juga dalam waktu dekat diungkapkan bahwa akan ada pemberian beras dan juga minyak dari pemerintah yang kemudian akan dibagikan di 2 bulan, Tribuners, di Februari dan juga Maret. Maka pemerintah Kota Bau-Bau mengungkapkan jangan khawatir dengan komoditi yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, untuk perbincangan juga dengan Bulog Kota Bau-Bau, cabang Bau-Bau, diungkapkan bahwa memang meskipun sudah dekat dengan perayaan ya, jelang Ramadan 2026 dan juga Imlek, tetapi terasa masih stabil harga-harga yang ada di pasaran, meskipun memang ada kenaikan sedikit, namun tetap masih dalam taraf yang normal dan masih diterima oleh masyarakat. Itulah dia laporan dari saya, Nurma. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Harni dan selamat bertugas kembali. Gerakan pangan murah hari ini tujuannya untuk apa dan seperti apa ini, Bu? Iya, hari ini kita menyaksikan gerakan pangan murah yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Jadi gerakan pangan murah ini diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional, diselenggarakan secara merata seluruh Indonesia. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus melaksanakan kegiatan ini. Tujuannya untuk yang pertama adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan. Dalam beberapa hari kita akan masuk ke bulan Ramadan, seperti biasa sering ada ketidakstabilan harga. Satu hal yang tentu tidak kita harapkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kalaupun terjadi, kita adakan pasar murah seperti ini. Di titik ini akan diadakan 2 hari, dan akan diadakan juga di titik-titik lain di seluruh Kota Bau-Bau. Nah, tujuannya tentu menyediakan pangan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Bau-Bau dan juga kuantitas yang mencukupi serta harga yang ekonomis. Di sini kita lihat yang dipasarkan di sini adalah bahan-bahan yang memang berkualitas. Ada beras SPHP, ada beras premium, ada minyak kita, telur, bawang putih, bawang merah, dan juga produk-produk lokal seperti buah naga, itu produk Bau-Bau sendiri, ada tomat, ada beras juga, beras Wakawondo yang merupakan juga produk unggulan dari salah satu kecamatan kita, yaitu di Kecamatan Sarawolio. Nah, kembali lagi saya tegaskan, ini pangan yang berkualitas, terjangkau secara ekonomis, harganya ekonomis, dan juga tersedia tidak hanya di satu titik, tapi kita upayakan juga di titik-titik lain di seluruh kota. Oke, Bu, ini kan cukup banyak, ada beberapa hari besar yang akan dihadapi. Selain gerakan pangan murah, adakah hal-hal lain yang akan kemudian dilakukan oleh Pemkot untuk mengantisipasi inflasi yang kemungkinan terjadi? Betul. Tentu kalau pasar murah ini kan sifatnya intervensi ya. Bagaimana pemerintah mengintervensi, karena dengan adanya pasar murah ini juga sedikit banyak akan berimplikasi pada pengendalian harga di pasar. Nah, di pasar sendiri itu secara rutin kita mengadakan sidak pasar. Sidak pasar itu selain oleh Pemkot di sini oleh dinas-dinas terkait
termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, juga melibatkan Forkopimda, mitra kita dari Gandhi, Buton, Kapolres Bau-Bau, Kejaksaan Negeri Bau-Bau, juga terlibat dengan Posal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.